kasih kesempatan Indra Sapri untuk bereksperimen. Kata-kata dari Coach Justinus Laksana atau Coach Justin alias Koci. Ini lucu sih. Ini menunjukkan bahwa lu pelatih lokal, lu aman. Pengamat sepak bola Marali. Sebelum lanjut video, follow dulu cekidot. Kekalahan 2 kali timnas U20 tim asuhan Indra Sapri Jordania Suriah. Kemana pengamat sepak bolanya ya, woi? Padahal tim asuhan Indra Sapri sudah TC Itali, Jepang, banyak TC lainnya, tapi gimana progresnya? Pak Indra, woi pengamatnya kemana, woi? Memang ini laga uji coba, tapi netizen Indonesia pengen lihat perkembangan timnas U20 itu bagus mainnya, coy. Yang saya herankan keempat timnas asuhan Indra Sapri, para pengamat sepak bolanya pada kemana? Kayak Bung Toel, yang lain-lain lagi, pengamat lain kemana? Apa pendapatmu? Ulin kan timnas U20 kan kalah 2 kali. Bung Toel kemana aja nih? Kok diem-diem baik? Bung Toel nggak ketemu, gua cari. Guys, lihat nih judul konten terbaru dari Coach Justin, pandit paling sering dibicarakan di Indonesia. Kasih Indra Sapri kesempatan bereksperimen. Kasih. Menurut kalian gimana? Kalau menurut Kasih gua, dong, kasih. no comment. Daripada nasib gua sama kayak Ben White. Hihihihi. Satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Apa pentingnya? Apa Gak ada pentingnya? penting sama sekali. Karena di ranking U20 juga nggak dilihat, nggak ada rankingnya. Atau U23 yang ada rankingnya itu cuma senior. Nah disitulah mungkin kita bisa bilang sebagian besar kita menang agar ranking kita naik. Ranking kita naik itu menguntungkan dari sisi drawing dan lain-lain. Dan makanya U20, U23, U17 kan nggak ada. Justru gue bilang untuk U17 yang mau ikut Piala Asia nanti di bawah Coach Nova, cari sparring sebanyak mungkin lawan tim lemah, udah lawan kita tim SSB, nanti tim yang U berapa, sparring sebanyak mungkin, bereksperimen. Dan ini dilakukan Indra Sapri juga, murni bereksperimen. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, lu bisa nonton di sini, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, ini nggak jalan. Nanti lu judge. Gue nggak nonton sekarang, nanti gue nonton pada saat official Piala Asia. Baru gue bilang, ini kok contoh, ini kok banyak crossing, tapi crossing nggak sampai. Ini kok begini, ini kok begitu. Ini baru kita bisa nilai karena itu udah serius game, bukan pada saat uji coba. Kalau gitu ngapain turnamen? Kata standar ganda atau Elpinpan itu ya mungkin cocok-cocok aja kalau kayak gini. Maksudnya tuh kayak gini nih. Ini U20 asuhan Coach Indra Sapri ini itu bukan tim kemarin sore. Kalau kalian pengen tahu, TC-nya aja ini udah dari tahun lalu bulan Juni. No. Aja. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari udah 8 bulan, coy. 8 bulan itu TC-nya udah di Eropa. Apa gunanya Jepang, TC? Korea, di Bali kemarin, terus sekarang di Mandiri. Mainnya gitu-gitu aja, gak ada peningkatan, gak ada strategi yang wah gitu. Bener. Lari samping terus, pokoknya lari. Pemain tengah aja nih, pemain tengah yang ada di tengah yang ngalirin bola pada di samping. Kayaknya gak ada perubahan ya. Tengahnya kosong terus dari 8 bulan yang lalu sampai sekarang mainnya kayak gitu. Berproses apanya? Nah, Capek banget. Kasih Indra Sapri kesempatan bereksperimen. Ya, Coach Justin akan mengupload konten terbarunya tentang kasih Indra Sapri kesempatan bereksperimen ya. Eksperimen. Tapi apakah pantas dia ngomong seperti ini? Mari kita lihat. Ya, pada kesempatan lainnya di tahun lalu ya, di bulan Desember tanggal 23 dia mengatakan kalau Sinteyong itu terlalu banyak eksperimen. Bahkan dia berani mengatakan minta PSSI ganti Sinteyong jika Indonesia lolos Piala Dunia. Bayangkan Indra Sapri yang kalah 2 kali, sudah TC di mana-mana, tapi dibilang kasih kesempatan bereksperimen. Sedangkan Sinteyong yang waktunya tidak berkumpul, tidak bisa lebih lama dengan pemain, minta diganti walaupun lolos Piala Dunia. Ya, inilah perbandingan ya Sinteyong dan Indra Sapri ya. Padahal Indra Sapri sudah setahun lebih, 1 tahun setengah ya menunggangi tim ini ya, lebih kurang.
mendapatkan hasil yang tidak baik ya, kalah 2-0 melawan Syria. Sedangkan Sinteyong di U20 sama-sama U20 dengan jumlah pemain lokal yang lebih banyak menang melawan Suriah 1-0 di ajang resmi Piala Asia. Saya rasa statement daripada Coach Justin ini tidak tepat. Ya, karena kalau untuk eksperimen kemarin-kemarin sudah diberikan kesempatan ketika TC untuk bereksperimen. Kenapa baru sekarang kamu ngomong harus bereksperimen? Lucu ya. Tapi nanti saya menunggu juga gimana kontennya, isi kontennya apa yang dibahas. Tapi gimana menurut kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh, ternyata ini alasannya kenapa timnas kita 2 kali menderita kekalahan di Mandiri Challenge Cup ini. Ya, pertama kalah lawan Jordan, yang kedua kalah lawan Syria 2-0. Ternyata layak kita yang satu ini sengaja menyimpan kekuatan timnas U20 agar tidak diketahui lawan. Katanya ini pertandingan disiarkan di televisi. Jadi kalau kita menampilkan permainan kita yang sebenarnya, nanti akan dibaca oleh lawan. Seperti itu katanya. Tapi ya nggak gitu juga layakku. Karena ya gimana pun juga, kalau kita bermain jelek itu juga udah kebaca juga sama lawan. Kita bermain baik itu juga dibaca oleh lawan juga. Jadi mau lu main baik, mau lu main ya nggak baik, nggak menurunkan skuad utama, tidak niat bermain di laga ini, ya mending nggak usah main gitu. Karena semua bakal terbaca juga oleh lawan gitu. Jadi ya sayang aja lu mau ikut turnamen ini, menyelenggarakan turnamen ini, berperan di turnamen ini, tapi nggak menjadikan ini sebagai ajang persiapan yang baik gitu. Sangat disayangkan aja layakku yang satu ini berpikiran seperti itu. Tapi ya udahlah, gimana pun juga dia pelatihnya, dia yang tahu. Gue cuman ya gini-gini doang, nggak tahu bagaimana di lapangannya. Ya udah, tapi ini sebagai pengamat juga ya, yang mengamati bagaimana sepak bola itu dijalankan, sangat disayangkan aja coach, sangat disayangkan aja layakku. Harusnya lu nampilkan permainan yang sebenarnya gitu, jangan kayak gini gitu. Ntar juga lu yang bakal dihujat layakku. Kalah lagi, timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit di Mandiri Under 20 Challenge Series yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Marhali nih. Setelah kalah 0-1 dari Yordania lewat gol semata wayang Ibrahim Sabra pada menit keempat, kini tim arahan pelatih Indra Sapri takluk 0-2 dari Suriah yang disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gawang Ikram El-Ghifari dibobol Majed Manap Ramadan pada menit ke-28 dan Anas Husam Dahan pada menit ke-65. Dalam laga ini pelatih Indra Sapri melakukan rotasi 5 pemain saat kalah 0-1 dari Yordania, yakni Sultan Zaki, Welber Jardem, Fandi, Afrizal dan Iqbal Gwijangge digantikan Mufli Hidayat, Buffon, Zidane, Arkan Kaka dan Thierry Adriano. Garuda Muda Nusantara belum menemukan komposisi terbaik, masih terus meraba-raba. Memang Mandiri Under 20 Challenge Series hanyalah turnamen pemanasan jelang tampil di Piala Asia U20 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 dengan impian lolos ke Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chile pada 27 September sampai 19 Oktober 2025. Artinya minimal Garuda Muda Nusantara harus lolos sampai semifinal. Tapi menilik dari 2 kekalahan yang didapat, publik mulai meragukan kemampuan tim arahan Indra Sapri. Maklum, timnas U20 berada di grup C dengan lawan-lawan yang sangat berat, yakni Iran juara 4 kali pada 1973, 1974, 1975, dan 1976. Lalu juara bertahan Uzbekistan dan Yaman, lawan yang dihadapi saat kualifikasi dengan hasil imbang 1-1. Indra Sapri pun mulai dibanding-bandingkan dengan Sintayong meskipun tidak apple to apple. Ini menjadi tantangan berat. Apalagi Piala Asia U20 kali ini menjadi turnamen ketiga untuk Indra Sapri. Sebelumnya pada 2013 mentok di dasar klasemen grup B, kalah dari Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Australia. Pada 2018 melangkah sampai perempat final sebelum akhirnya kalah 0-2 dari Jepang. Di Mandiri Under 20 Challenge Series, Yordania dan Suriah adalah peserta Piala Asia U20 juga. Yordania tergabung di grup B bersama Irak, Arab Saudi dan Korea Utara. Sementara Suriah di grup D bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan masih menyisakan satu laga di Mandiri Under 20 Challenge Series melawan India pada Kamis 30 Januari 2025. India dikalahkan Suriah 1-6 dan Yordania 0-5. Artinya Suriah dan Yordania akan memperebutkan gelar juara, sementara Indonesia dan India berebut peringkat ketiga. Mampukah Garuda Muda bangkit melawan India setelah 2 kekalahan dari Yordania dan Suriah?
Mungkinkah Indra Sapri menjawab ekspektasi publik di Piala Asia U20 dengan lolos sampai semifinal untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20? Yang pasti ini menjadi tantangan berat. Semoga Indra Sapri punya hoki. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah, sepak bola tanpa rekayasa, sepak bola tanpa mafia.